Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik SMK Pariwisata Medland School. Hari ini kita akan masuk dalam tema tugas-tugas gereja. Sebagai umat Allah, kita memiliki 5 tugas yang harus kita jalani dalam hidup menggereja. Yang pertama adalah menguduskan, yang kedua mewartakan, yang ketiga melayani, yang keempat bersaksi, dan yang kelima adalah membangun persekutuan. Kita akan membahas tugas yang pertama, yaitu tugas gereja menguduskan. Seperti kita sudah pelajari dalam sifat gereja, arti kata kudus itu sebenarnya adalah dipisahkan untuk menjadi milik Allah. Artinya, tugas gereja menguduskan adalah usaha untuk memisahkan diri dari keduniaan untuk masuk dalam lingkup Allah, untuk masuk dalam hadirat Allah. Dalam gereja Katolik, usaha menguduskan itu nampak dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah lewat doa, baik doa secara pribadi maupun doa secara kelompok atau bersama. Yang kedua lewat sakramen, yang ketiga lewat sakramentali, dan yang keempat lewat devosi. Kita akan membahas satu persatu. Untuk doa, kita sudah sama-sama memahami apa itu doa. Maka dari itu kita akan membahas tentang sakramen. Sakramen berasal dari kata Yunani mysterion yang dijabarkan dengan kata mysterium dan sacramentum dalam bahasa Latin. Sacramentum dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan. Ini disebut dengan misterium. Kitab suci menyampaikan dasar pengertian sakramen sebagai misteri kasih Allah. Singkatnya, arti kata sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Dalam gereja Katolik, sakramen dipandang sebagai sesuatu yang mengungkapkan karya Allah yang menyelamatkan. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam diri Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus, orang dapat melihat, mengenal, mengalami siapa Allah sebenarnya. Namun sekarang Yesus sudah dimuliakan. Ia tidak kelihatan lagi. Ia hadir secara rohani di tengah kita. Nah, melalui gereja, Yesus menampakkan karya keselamatannya. Dalam gereja, sakramen merupakan tangan Kristus yang menjamah, menyembuhkan, dan menyelamatkan umatnya. Maka dari itu, sakramen dipandang sebagai karya Tuhan yang menyelamatkan. Sakramen juga dipandang dapat meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Perlu disadari bahwa sakramen-sakramen itu erat sekali hubungannya dengan kenyataan hidup sehari-hari. 7 sakramen mulai dari baptis hingga sakramen perminyakan sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana penyertaan Tuhan dari mulai kita lahir, karena baptis merupakan lahir baru, dan menjelang ajal kita. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan bantuan karena kualitas dan mutu hidup manusia semakin hari semakin lemah, mudah sekali jatuh dalam dosa karena banyak sekali godaan-godaan yang terlalu kuat untuk dilawan oleh manusia. Maka dari itu, manusia membutuhkan peneguhan dan kekuatan. Pada saat itulah kita mendengar suara Kristus yang bergaung, "Aku tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Lewat sakramen, Yesus merangkul manusia supaya tidak jatuh dari dosa. Karena kehadiran Yesus, manusia dikuatkan untuk bertobat. Ketika dia bertobat,
Berarti mutu hidup orang Kristiani, mutu hidup orang yang bertobat tersebut mengalami peningkatan dan mutunya pun menjadi semakin lebih baik. Namun, sakramen tidak bekerja secara otomatis. Sakramen tetap menantikan sikap pribadi atau sikap batin dari manusia. Sikap batin itu adalah iman dan kehendak baik. Walaupun Kristus Maha Kuasa, Ia tidak akan menyelamatkan orang yang memang tidak mau diselamatkan atau tidak percaya. Maka dari itu dibutuhkan peranan manusia untuk memperbaiki cara hidup, memperbaiki mutu hidup untuk semakin serupa dengan Yesus sendiri. Dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Ketujuh sakramen itu dibagi menjadi sakramen inisiasi, sakramen penyembuhan, dan sakramen perutusan. Yang termasuk dalam sakramen inisiasi ada 3, yaitu sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Yang termasuk dalam sakramen penyembuhan adalah sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Dan yang termasuk dalam sakramen perutusan adalah sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Selain ketujuh sakramen, gereja juga mengadakan tanda-tanda suci berupa ibadat atau upacara atau pemberkatan yang mirip dengan sakramen, yang disebut dengan sakramentali. Berkat tanda-tanda suci ini, berbagai buah rohani ditandai dan diperoleh melalui doa-doa permohonan dengan perantaraan gereja. Berikut adalah aneka ragam sakramentali. Yang pertama, pemberkatan, yakni pemberkatan orang, benda atau barang rohani, atau tempat, atau makanan, dan sebagainya. Contohnya saja pemberkatan rumah ketika orang memiliki rumah baru. Seringkali ketika kita sedang retret, kita membeli benda-benda rohani dan kita minta Romo untuk memberkatinya. Itu termasuk sakramen tali. Dan yang kedua, pemberkatan dalam arti tahbisan rendah, yaitu pentahbisan orang atau benda. Misalnya saja tahbisan atau pemberkatan seorang katekis, itu juga termasuk sakramen tali. Usaha menguduskan juga dapat dilakukan lewat devosi. Devosi dalam bahasa Latin devotio itu artinya adalah penghormatan, yang merupakan bentuk-bentuk penghormatan atau kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus yang tertentu. Misalnya aja kesengsaraannya, hatinya yang maha kudus, sakramen yang maha kudus. Kegiatan-kegiatan itu nampak dalam kehidupan menggereja, misalnya novena Hati Kudus Yesus, doa jam kerahiman, atau koronka, novena 3 kali Salam Maria, berdoa rosario, ziarah ke gua-gua Maria. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan oleh umat beriman untuk masuk dalam lingkup Allah, dalam kekudusan Allah. Semoga lewat pembelajaran ini kita semakin menyadari panggilan kita dan tugas perutusan kita untuk menjalankan tugas menguduskan lewat sakramen, sakramentali, ataupun devosi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.